Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu silaturahman yang akan dikirim oleh saudara kita yaitu Haidar Jundi Abbas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita di pagi hari, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan kita di kajian kita pada pagi hari ini. Allahumma amin. Memasuki acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzina al-Kiram Al-Ustadz Aris Munandar Al-Fatah Al-Hafidhullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya ajak untuk berzikir pagi, dan mudah-mudahan nanti setiap hari Ahad lafaz-lafaz ayat-ayat ini yang kita ajarkan ini dibaca lebih awal dalam membaca Al-Quran, kemudian baru ditambah ayat yang pengen dibaca bersama. Yaitu yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang ketiga adalah ayat kursi, yang keempat adalah 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian dilanjutkan dengan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lalu kemudian terakhir adalah Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Ya, mari kita mulai dari Al-Fatihah, dilanjutkan dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillahirabbil alamin. Wawasan zikir pagi yang kita ambil ayat-ayat Al-Quran sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya saya berharap nanti panitia setiap kali hari Ahad pagi baca Qur'annya diawali dengan zikir terlebih dahulu, yaitu zikir pagi. Kalau tidak bisa semua zikir yang kita lakukan, setidaknya Nabi kita mengajari untuk memilih ayat-ayat penting yang tadi kita baca. Saya ingin mengulang kembali ayat-ayat penting yang senantiasa dibaca setiap kali kita berzikir pagi maupun petang. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga adalah ayat kursi. Yang keempat adalah 2 ayat setelah ayat kursi. Yang kelima adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir adalah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Nah, itulah yang perlu kita baca dahulu di masjid ini. Setiap subuh sudah saya bahas kemuliaan-kemuliaan daripada ayat-ayat yang kita pilih tadi, karena itu dipilihkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya seandainya mampu kita disuruh membaca seluruh surat Al-Baqarah dari awal sampai terakhir, karena ini adalah kebaikan. Tapi bila tidak, maka kita mengambil di depan, di tengah dan di belakang. Inilah kelebihannya. Maka saya berharap seluruh jamaah nantinya dibimbing setiap kali pengajian untuk membaca zikir ini, untuk melindungi kita semua, untuk memohon kepada Allah dengan ayat-ayat ini. Nah, kemudian baru ditambahkan dengan ayat yang pengen dibaca, 1 atau 2 ayat yang lain yang pengen dibaca, dilanjutkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ngaji kita di pagi hari ini akan berbicara tentang ma'iyatullah wa ta'yiduhu. Ma'iyatullah wa ta'yiduhu. Kebersamaan Allah dan pertolongannya. Jadi Allah itu bisa bersama dengan kita, membantu kita menyelesaikan urusan kita, dan kemudian membimbing kita semua. Caranya bagaimana agar Allah itu senantiasa membersamai kita? Apa ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan atau amalan yang bisa menyebabkan datangnya kebersamaan Allah dalam hidup kita ini diikuti dengan pertolongannya. Sebab kalau Allah sudah membersamai kita, maka segala urusannya menjadi mudah. Segala masalahnya menjadi terselesaikan. Satu contoh, ketika kaum muslimin pertama kali saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah berupa peperangan Badar, maka Nabi kita mengundang, memohon untuk Allah senantiasa membersamainya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan istighosah, melakukan doa, memohon agar kemudian Allah bersamanya. Hal itu pula yang juga dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam saat menghadapi kondisi yang sangat berbahaya, di mana sedang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dihabisin. Ketika dalam masa pengejaran itu, mari kita lihat surat Asy-Syu'ara. Falamma tara'atil jam'ani, tatkala dua kelompok itu saling melihat, kelompoknya Fir'aun sama barisannya Nabi Musa yang dikejar, alias tara'atil fi'atan, itu artinya saling melihat. Pertanda apa ini Bapak Ibu? Pertanda bahwa ancamannya, pengejarannya Fir'aun dan bala tentaranya itu nyaris bisa menangkap siapa? Musa dan pengikutnya. Qala ashabu Musa, berkata pengikutnya Nabi Musa, inna lamudrakun, pasti kita akan ketangkap,
Kenapa pengikutnya Nabi Musa ini berbicara demikian? Karena yang ngejar yaitu Fir'aun itu sudah apa? Kelihatan, sudah nampak, sudah bisa dilihat dengan mata. Menurut hitungannya manusia, termasuk pengikutnya Musa, itu sudah berakhir. Itu pasti kita sudah dihabisin. Sebentar lagi kita mati. Hancur semuanya. Tapi kemudian berbeda dengan Nabi Musa yang dibimbing oleh wahyu. Beliau kemudian berkata, kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan mampu menghabisi kita. Kenapa? Maka Musa berkata, inna ma'iya rabbi sayahdini. Inna ma'iya rabbi sayahdini. Bersama kita ini ada Allah yang nantinya akan memberi petunjuk. Ya. Monggo diwaos bareng-bareng kersane mengertos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Falamma tara al-jam'an ingkang keras nggih. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Qala kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sayahdin. Pendek kemauan. Jadi supaya tahu kisah ini diabadikan ya, di dalam Asy-Syu'ara ayat ke-61 ya. Lengkapnya sampai 67 ya. Tidak kita baca semua, nanti kalau kita baca nanti sampai jam 9 siang. Jadi kita baca yang pokok, bagaimana Allah itu kemudian bisa bersama dengan Musa, sehingga ketika punya masalah, punya problem, maka problemnya itu diselesaikan oleh Allah, diberi jalan keluar. Ya, diberi jalan keluar. Termasuk problem yang sangat sulit. Namanya problem yang syiddah, yang sangat keras. Seperti yang dialami oleh Musa tadi. Maka kemudian karena Allah sudah bersama dengan Musa, berada di barisannya Musa, maka Allah turun tangan menyelesaikan masalahnya. Ya. Di saat terhimpit itu, terhimpitnya ini apa?
terhimpitnya menghadapi masalah itu, di belakang pengejarnya sudah semakin mendekat dan kelihatan di depannya ada lautan. Di depannya ada lautan. Maka kemudian Allah turun tangan karena membersamai mereka dengan mewahyukan agar Musa memukul dengan tongkatnya terhadap lautan yang di depannya sehingga terbelah. Fa auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahra. Kami perintahkan kepada Musa untuk memukul lautan itu dengan tongkatnya. Apapun bisa terjadi di mata Allah. Yang impossible, kalau Allah itu sudah bersama kita, berada di barisan kita, maka semua bisa terjadi. Semua bisa menjadi tentara-tentaranya Allah. Semua bisa ada penyelesaian. Semua ada solusi. Ya. Semua ada solusi. Ini kelebihannya. Kalau Allah itu berada di barisan kita. Tapi sebaliknya kalau jauh, ya, jauh, kita jarang untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi Allah jarang kita dekatkan dalam barisan kita, maka bisa jadi pertolongan itu tidak hadir. Ya. Kita harus menghadapi masalah itu sendirian. Maka kemudian dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama, syarat pertama supaya Allah bersama kita adalah siqah billah. Apa Bapak Ibu? Siqah billah, yaitu memiliki kepercayaan penuh bahwa Allah bisa bersama kita, bahwa Allah ini bisa menyelesaikan semua urusannya kita. Itu namanya siqah billah. Sebagaimana keyakinan penuh Musa tadi, itu sulit loh. Musuhnya sudah kelihatan, bahkan membawa semua alat untuk membunuh. Tapi dia yakin sekali Allah akan memberi penyelesaiannya. Nah, maka caranya bagaimana agar Allah itu ada di barisan kita ini? Di dalam gugusan ayat ini diberi dua cara. Nanti yang lain banyak sekali. Yang pertama, kita senantiasa menolong, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, kita senantiasa menolong, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Nah, bentuk pembelaannya tidak disebut. Tidak harus berinfak uang yang banyak. Tidak harus kemudian berangkat berjihad dengan senjata. Enggak. Pokoknya berbuatlah dalam hidup ini membela agama Allah. Ketika kita menghidupkan Al-Quran di tempat ini, di desa kita ini, ya, kemudian
bapak ibu ikut cawe-cawe. Ada yang ngirim godong, daun kemudian dikirim ke sini, kemudian dimasak, kemudian dimakan oleh para penghafal Al-Quran. Itulah bentuk yang disebut dengan menolong agama Allah. Jadi sederhana sekali. Bisa sesederhana mungkin, tidak perlu sampai kemudian harus yang besar-besar. Yang besar-besar itu tanggung jawabnya mereka yang punya keleluasaan harta. Yang kita membantu dengan yang kecil. Termasuk membantu orang-orang yang sedang lemah. Sebab Nabi kita bersabda, ibghuni ad-du'afa. Carikan olehku orang yang lemah. Bantu mereka ini. Beri mereka ini. Sebab apa? Fa innama tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong oleh orang yang du'afa, orang yang lemah. Wa turzakun, dan akan dialiri rizki. Nah, sebabnya jadi demikian. Maka jangan disia-siakan. Kalau ada kesempatan menolong agama Allah, sekecil apapun itu kita lakukan. Ya. Termasuk memberi dukungan moral, hanya dukungan moral, tidak mengeluarkan material, tapi mengeluarkan moral. Moral itu bangga, kemudian mensupport, mendatanginya, menyemangatinya, cuman gitu saja. Itu pun sudah dianggap menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah itu bersama dengan Musa? Jawabannya di situ tadi. Karena Musa sedang mempertahankan agama Allah dari kejahatannya siapa? Fir'aun. Itu kesempatan, sehingga kemudian Allah itu bersama dia. Maka di dalam surat Ghafir ayat ke-51, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lanansuru rusulana. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad niki janji yang ada di dalam surat Ghafir. Inna lanang suru rusulana, kami pasti membantu menolong rasulku. Lalu siapa yang akan dibantu? Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Kenapa mereka ini dibantu? Allah berfirman di tempat lain, intang surullah yang surukum. Kalau kamu membantu Allah, maka niscaya akan dibantu yang surukum.
Lah di mana kita ini akan dibantu? Luar biasa ayat ini memberitahu. Kita dibantu di 2 tempat. Berapa Pak? 2 tempat. Pertama, fil hayati dunia. Saat kita hidup di dunia, itu dibantu. Ya. Diselesaikan urusan kita. Diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Musa tadi kepepet, nggak ada jalan lain. Ya sudah, Allah turun tangan dengan cara membikinkan jalan, lautnya itu jadi jalan. Lautnya jadi jalan. Saya sekarang jadi tahu kenapa tol lautnya Pak Jokowi itu rada didadi sejak 10 tahun yang lalu. Itu salah satunya karena nggak ada pertolongan apa? Allah. Karena tidak menolong agama Allah, itu masalahnya. Ya, masalahnya. Ya. Jadi saya kembali, ternyata bagi Allah bikin tol laut itu gampang ya. Cukup dengan apa nih? Memukulkan apa? Bagi Allah semua urusan gampang. Semua urusan gampang. Maka pertama kali itu perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Namanya siqabilah tadi. Pertama kali hubungan kita dengan Allah itu perbaiki dulu. Nanti sudah secara otomatikly, maka kemudian Allah itu akan membersamai kita. Ya. Ini salah satu caranya. Nah, kemudian tempat kedua saat kita memperoleh bantuan, di mana wa yauma yaqumul ashhad. Tempat pertama saat kita hidup di dunia. Jadi ijek urip niku, kita ijek urip niki di dunia dibantu. Itu janjinya. Janjinya. Nah, yang kedua itu adalah saat nanti berada di pengadilan atau hari persaksian. Ya, hari persaksian. Nah, hari persaksian ini ada 4 pihak yang akan dijadikan bantuan yang meringankan kepada kita. Lah siapa mereka ini? Pertama itu adalah malaikat. Jadi nanti malaikat datang memberikan persaksian di hadapan pengadilan Allah bahwa si hamba ini orangnya adalah baik. Lalu yang kedua siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Jadi Rasul nanti akan menjadi saksi bagi kita. Maka laksanakan sunnah-sunnah Nabi agar kita nanti tetap mudah dikenal oleh Nabi kita. Jadi Nabi ini walaupun tidak ketemu dengan kita, nanti bisa mengenali bahwa itu umatnya. Dari mana? Karena mereka yang menjadi umatnya nanti kemudian ketahuan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Lalu yang ketiga siapa? Orang-orang mukmin. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Kalian nanti akan menjadi saksi yang meringankan. Bagi siapa? Bagi kita yang menjadi pertemanan di dunia, ngaji bareng, kegiatan bareng, kemudian sekolah bareng, duduk bareng, makan bareng. Itu kelihatannya sepele seperti ini, tapi nanti bisa menjadi teman kita sekarang ini duduk, itu adalah menjadi saksi yang meringankan.
bahwa dulu sering hadir ke pengajian plus ngantuk. Nah itu kesaksian itu akan disampaikan, tapi tetap itu kesaksian yang baik. Nah itu perlu kita cari dari sahabat. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat kebaikan. Ya, sahabat-sahabat kebaikan itu perbanyaknya. Bertemanlah dengan sahabat-sahabat kebaikan, karena mereka yang akan menjadi saksi meringankan nanti. Lalu yang keempat siapa? Yang keempat adalah seluruh anggota badan ini, ya. Kecuali mulut, ya, sama kulit. Karena kecuali mulut, karena mulut kita ini akan ditutup dan seluruhnya akan memberi saksi, termasuk kulit. Qala antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Ketika kulit itu ditanya, siapa yang telah membuat kamu itu bicara, memberi persaksian? Antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in. Dialah Allah yang telah membuat bicara segala sesuatu. Jadi berapa kali kita akan mendapatkan pertolongan Allah kalau kita ini menolong agama Allah? 2 kali. 1 di mana tadi? Di dunia. Yang kedua di mana? Di saat hari persaksian, yang itu sungguh cari saksi yang meringankan sangat berat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah, itu yang pertama. Jadi ulama menyimpulkan kenapa Musa mendapatkan pertolongan dalam kisah ini, karena dia membela atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk melawan rezim Fir'aun. Lalu yang kedua, bagaimana mengundang kebersamaan Allah dan pertolongannya. Di dalam kisah ini Allah mengabadikan. Yang kedua adalah dengan wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in. Mengambil dari kalimat ini, kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya semuanya. Jadi disimpulkan oleh ulama, cara memperoleh pertolongan dari Allah dengan cara berada bersama dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh, bersama dengan orang baik. Itu kita kecipratan pertolongan, Pak. Mungkin kita ini kurang-kurang, tapi bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, berada di barisannya mereka, itu menyebabkan pertolongan itu datang. Oleh karena kesolehannya orang soleh tadi. Mungkin kita kurang, tapi kesolehannya orang soleh menjadi baik, ya, menjadi baik. Masih ingat Nabi Lot, ya, itu tidak diturunin sanksi umatnya itu sampai Nabi Lutnya itu keluar dari kota tersebut.
baru diturunin sanksi. Sebab Allah tidak menghendaki untuk memberi sanksi atau menurunkan bala kepada orang yang soleh. Tapi beda ketika orang itu bersama dengan istrinya Nabi Lot. Allah berfirman, "Illam ra'atahu", kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, dia termasuk orang yang membangkang. Maka akhirnya pembangkang ini walaupun istrinya orang soleh, maka kemudian dia termasuk yang mendapatkan sanksi dan tidak mendapatkan pertolongan bersama barisannya, bersama komunitasnya. Maka hati-hati sekali Bapak dan Ibu semua, kalau mencari pertemanan, mencari konco, carilah konco yang baik. Kata nasihat Opik, wong kang soleh apa? Kumpulan. Wes, niku gampang. Pokoknya gampang. Berkumpul sama mereka saja. Itu pertolongannya itu datang. Ya, pertolongannya itu datang. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang sering melakukan kejahatan, melakukan kedurjanaan, suka melakukan pelanggaran yang menyebabkan kita ini terbawa-bawa untuk mendapatkan azabnya Allah karena Allah jauh dengan mereka ini. Nah, maka perlu kita mengingatkan ini. Nabi kita bersabda begini, innaha satakunu imaratus sufaha. Nanti Nabi kita bersabda akan terjadi kepemimpinan yang bodoh. Ya, kepemimpinan yang bodoh. Man saddaqahum bikidbihim, sopo-sopo sing membenarkan kedustaan pemimpin yang bodoh. Wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu kezaliman mereka saat memimpin. Fahaula laisu minni, Nabi bersabda orang ini bukan dari golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan golongan dari mereka. Wala yaridu alayya khawdi, orang ini tidak akan bertemu denganku di telaga nanti. Ya. Maka sebelum 2024 ini Pak, hati-hati. Saya pengen mewasiatkan, jangan asal menjadi tim sukses. Jangan asal menjadi apa? Tim ses. Tim apa itu? Sukses. Jangan asal berkampanye yang memberikan dukungan kepada seseorang yang bisa jadi seseorang nanti melakukan kebohongan, bisa jadi orang itu melakukan kezaliman, maka yang kita korbankan adalah hubungan kita dengan Rasulullah. Kita tidak diakui lagi sebagai umatnya Rasul. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Jangan asal-asalan. Tanyakan dulu kepada orang-orang soleh. Kira-kira saya mendukung yang mana? Kira-kira saya memberikan pembelaan yang mana? Agar kemudian kita tidak salah. Jangan melihat karena ada uangnya. Ya, karena ada apa nih? Uangnya. Yang dikenal dengan money politik. Money politik, yaitu kita ini menentukan pilihan berdasarkan sopo sing bayar. Ya. Berdasarkan berapa
biaya yang bisa dikeluarkan, sehingga suka ada istilah namanya nomor piro wani piro. Nah, nomor piro wani piro. Lah itu kita hindari agar kita tidak terjebak membela kedzaliman, membela orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang ternyata jauh dari Allah. Ya. Kenapa kelompok kecil kok kemudian dijaga, dimenangkan, dilindungi oleh Allah? Karena membela agama Allah tadi. Kenapa Fir'aun yang begitu besar dengan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah? Karena mereka ini kemudian melakukan kedzaliman. Ya. Masih ingat pelajaran kita di minggu-minggu sebelum ini, kita suruh untuk menjauhi oligarki. Kenapa? Inna qaruna min qaukana min qaum Musa wa bagha alaihim. Oligarki zaman Musa itu namanya Qarun. Itu melakukan kedzaliman. Maka fa khasafna bihil ard. Jadi kami benamkan Qarun itu bersama hartanya yang ada di muka bumi ini. Itu salah satu penyebabnya. Nah, maka jangan berada di barisan orang yang jelas-jelas melakukan kedzaliman, melakukan tindak oligarki. Kemarin sudah diterangkan oligarki itu apa. Lah itu supaya kita nanti dijaga oleh Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang paling penting saya pengen ceritakan. Kajian tentang ma'iyatullah wa ta'yiduh dan kebersamaan ini akan berseri. Kita baru belajar bagaimana Allah itu bersama dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Bagaimana urusan-urusannya, masalah-masalahnya itu diselesaikan. Ya, itu diselesaikan oleh Allah. Ya. Nah, ini begitu juga nanti dalam seri yang akan kita terangkan ini, bagaimana bantuan Allah itu datang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Lot. Itu semua kita pelajari. Lalu apa kelebihan kok bisa Allah itu bersama orang-orang yang baik ini? Nah, ini kita teladani supaya kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang mau kita pelajari di pekan-pekan yang akan datang adalah Rasulullah supaya mendapatkan pertolongan dari Allah, kebersamaan Allah dengan cara istighosah, dengan cara berdoa, ya, berdoa untuk melepaskan dari berbagai kesulitan-kesulitan ini. Maka senjatanya Rasulullah itu sejatinya adalah doa untuk melepaskan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, cara kita berzikir dan berdoa diseringkan seperti yang kita ajarkan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari beliau, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita ini.
Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.